Pemirsa, banyak para pria jomblo yang menuduh beberapa wanita itu susah sekali untuk dipahami, susah sekali untuk dijelaskan. Bahkan sampai ada meme yang menunjukkan bahwa untuk memahami seorang perempuan itu harus membaca buku sebanyak mungkin. Sebenarnya enggak seperti itu pemirsa, sebenarnya ada prinsip yang agak berbeda antara lelaki dan perempuan. Maka dengan perbedaan itu si laki-laki sulit paham terhadap sesungguhnya perempuan itu bagaimana. Sebenarnya saya sendiri juga nggak paham-paham banget. Bahkan kalau kalian suka terhadap orang-orang yang suka meramal, suka zodiak dan lain sebagainya, kemungkinan untuk meramal perempuan itu 2 kali lipat lebih susah daripada laki-laki. Karena pada dasarnya memang mereka mempunyai karakter yang lebih beragam. Tetapi spesial untuk bagaimana caranya untuk mendekati cewek, saya akan sampaikan 3 prinsip dasar tentang cewek dan bagaimana cara menaklukkannya. Yang pertama adalah bahwa cewek itu menganggap bahwa dirinya itu berharga dan penting, indah, sehingga dia tidak mau mencintai orang yang tidak mencintai dirinya. Dan inilah motif awal dari prinsip cowok harus nembak duluan. Bagaimana cowok harus nembak duluan? Karena si cewek itu harus tahu cowok mana yang menghargai dan mencintai dirinya. Bukan cewek itu mencintai orang lain, bukan. Ada cowok mencintai dirinya, tahu dari mana kalau si cowok itu mencintai dirinya. Makanya sampai tahun 2022 kebiasaan cowok yang harus nembak duluan ke cewek itu tidak berubah. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, karena si cewek lah yang narsis, yang pengen dicintai, dia akan mencintai siapapun yang mencintai dia. Jadi prinsipnya dicintai, maka si cewek itu harus mencari cowok yang bisa memenuhi kebutuhannya. Maksudnya bukan berarti cewek itu matre, tetapi cewek itu butuh orang yang mencintai dirinya. Dan cinta itu bukan cuma nyablak saja, bukan cuma omong doang. Jadi banyak orang zaman dulu, cowok-cowok merintih, sedih, kesel, begini. Dasar cewek matre. Saya katakan, hanya cowok kere yang bilang cewek matre. Kenapa? Karena begini pemirsa, cowok itu tidak punya cinta kalau dia hanya di mulut saja. Kalau cinta hanya di hati, namanya halu. Kalau cinta diomongin, namanya gombal. Cinta itu butuh manifestasi, perwujudan, penjelasan, dan personifikasi. Jadi misalkan begini, Raffi Ahmad itu kaya raya akibat dari usahanya yang super keras untuk mendapatkan duit. Kemudian dia serahkan ke istrinya, kemudian istrinya dibuat makmur semakmur-makmurnya. Apakah si ceweknya bahagia? Iya. Apakah bahagianya karena matre? Bukan karena matre. Tapi gini, si Raffi Ahmad mengeluarkan usaha yang sebesarnya untuk mendapatkan uang, dan uangnya itu dikasih ke istri, bukan nominal uangnya, tetapi bahwa si Raffi Ahmad memberikan hal yang sangat berharga untuk istrinya. Kesimpulannya adalah bahwa istri jauh lebih berharga daripada apa yang diberikan si Raffi Ahmad kepada istrinya. Jadi begitu prinsipnya ya, paham kan? Poin ketiga dari prinsip pertama bahwa cowok itu narsis, bahwa cewek hanya mencintai dirinya dan mencintai orang yang mencintai dirinya, maka cewek itu nggak butuh cowok ganteng. Ingat, bahkan cowok ganteng itu cenderung menjadi ancaman buat cewek. Cewek akan menghayalkan cowok ganteng, misalkan cewek akan histeris ketika lihat cowok ganteng, oke. Tetapi ketika si cowok itu mendekatinya dan menjalani hubungan yang personal, maka si cewek itu akan sangat ragu. Kenapa? Penjelasannya begini pemirsa, ini sesuai dengan prinsip yang pertama tadi. Pertama begini, cewek itu sangat detail soal penampilan dan sangat perfeksionis terhadap penampilan. Jadi saat lihat cowok ganteng, maka dia harus mengukur dirinya sendiri. Dia nggak butuh cowok ganteng, dia butuh dirinya yang cantik. Dia nggak butuh cowok yang menarik perhatian, dia butuh dirinya yang menarik perhatian. Cewek itu sebenarnya pengen nemuin jodoh yang setara dengan dia. Jadi kalau dia cantik, si cowok juga harus ganteng. Kalau dia biasa aja, si cowok juga harus biasa aja. Tetapi kalau cowok ganteng ketemu sama cewek cantik, itu belum tentu jadi kompak. Karena si cewek anggaplah si cowok itu ngasih nilai ke si cewek ini 10. Penampilannya luar biasa, cantik. Si cowok ngasih nilai ke si cewek itu 10, tetapi cewek itu menilai dirinya sendiri 7. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu sangat detail. Hidung pesek, ada bagian hitam di sini, ada jerawat satu, ada apa dan lain sebagainya. Jadi dia itu lebih detail. Dan si cewek itu ngaca lebih sering daripada cowok. Jadi pas dia menemukan masalah sedikit aja yang tidak bisa sama si cowok, maka cowok tetap akan ngasih dia nilai 10 karena dia tidak sadar dengan kelemahannya. Tetapi kalau si cewek tahu, karena dia lebih detail dengan dirinya, dia ngaca lebih sering daripada cowok. Jadi pas dia menemukan masalah sedikit aja yang tidak bisa
sama si cowok, maka cowok akan tetap ngasih dia nilai 10 karena dia tidak sadar dengan kelemahannya, sedangkan si cewek tahu, makanya dia ngasih nilai 7. Karena nilainya setara, maka cewek nilai 10 dengan cowok nilai 10 itu nggak bisa jodoh. Si ceweknya nggak mau, pengennya si cewek menganggap dirinya 7 kan. Jadi si cewek nilai 10 akan nyaman kalau dia bersama dengan cowok 7. Padahal nilainya 10, paham ya sampai sini? Prinsip kedua, cewek itu butuh rasa aman. Sebagian besar cewek itu mungkin tidak sadar bahwa dirinya itu selalu ketakutan kalau dia sedang berada di tempat yang terbuka. Misalkan begini, kalau dia ada di mall, dia pasti gandengan sama sahabatnya atau bestinya, dan sahabatnya pasti akan diajak kemana-mana. Kalau dia harus berjalan sendirian, dia biasanya bawa tas, bawa map, misalkan gini, jalan sendirian. Udah biasa banget kan? Karena si cewek itu punya naluri, rasa takut yang besar terhadap dunia luar. Itu pula sebabnya bahwa cewek itu lebih seneng naik mobil daripada dibonceng naik motor. Kalau dibonceng naik motor, senengnya kalau peluk orang yang di depannya. Berarti orang yang di depannya itu harus memberikan rasa aman. Di dalam mobil juga harus memberikan rasa aman. Banyak kan cewek-cewek yang foto selfie di dalam mobil walaupun itu bukan mobilnya. Dan rasa takut cewek itu secara naluriah terhadap dunia luar juga nampak dari kesulitan dia untuk menyampaikan sesuatu secara lugas. Bener ya? Jadi cewek itu kalau mau menyampaikan sesuatu itu biasanya pakai kalimat yang bersayap, tidak to the point. Dan dari situ si cewek pengen dimengerti. Cewek butuh cowok peka. Kenapa? Dia takut konsekuensi sesudahnya. Misal begini, cewek pengen jajan bakso dan dia dalam kondisi nggak punya uang. Tapi dia mau ngomong ke si cowoknya, yuk kita jajan bakso, lo yang naktir ya. Dia takut dengan konsekuensi itu akan bikin masalah jadi buruk. Dia takut disebut matre dan sebagainya. Nah, takut itu menyebabkan dia akan menggunakan kalimat-kalimat bersayap. Wah, siang-siang gini enaknya ngapain ya? Wah, ada tukang bakso. Hahaha. Nah, disitulah si cewek biasanya butuh cowok peka dan nuntut supaya jadi peka. Itu prinsipnya ya. Nah, bagaimana mendekati cewek? Berarti yang pertama yang harus diberikan si cowok itu adalah rasa aman. Maka cewek itu akan menghindari 3 jenis cowok. 1, cowok cabul. Kenapa? Karena cowok cabul itu akan mengancam dirinya. Yang kedua, cowok agresif. Karena itu juga akan mengancam dirinya. Kemudian yang ketiga, cowok pengecut. Karena cowok pengecut itu tidak bisa menjaga keamanan dirinya. Fokusnya balik lagi ke dirinya. Cewek takut terhadap dunia luar, maka dia butuh rasa aman. Untuk mendekati cewek, berikan kepada dia rasa aman. Bukan agresif, bukan deketin rada maksa. Banyak kan cowok-cowok zaman sekarang itu yang pacaran tapi maksa. Nah, ini dampaknya buruk pemirsa. Kenapa cewek-cewek zaman sekarang di Indonesia seneng banget sama Korea, cowok Korea gitu, yang feminim? Kenapa coba? Karena cowok-cowok Indonesia yang brewokan, yang bagaimana itu kesannya agresif dan membuat rasa aman cewek itu menciut. Makanya cewek langsung mengalihkan perhatiannya kalau seandainya ada cowok yang cukup lembut. Orang Korea yang cowoknya itu menunjukkan kalau cowok itu bisa six pack, bisa atraktif, bisa jago joget, tapi dia lembut. Itu kesan yang ditampilkan. Jadi kalau pemirsa punya cewek tapi dia seneng banget sama Korea, berarti pemirsa tidak cukup lembut sama dia. Makanya di tahun 80, tahun 90 dilihat dari film, dilihat dari penelitian, itu menunjukkan bahwa cewek-cewek zaman itu seneng sama cowok yang supel, bad boy, tidak terlalu berperasaan, tetapi kaya, berprestasi, agresif dan lain-lain. Itu selera cewek zaman dulu. Selera cewek zaman sekarang adalah cowok yang tegar, yang kuat, tapi jago bikin puisi, jago bikin lagu, bisa masak, punya peliharaan lucu. Senengnya sama cowok yang seperti itu, yang pendiam tetapi intelijensianya tinggi. Cowok sukanya sama cowok yang seperti itu, bukan cowok yang seperti dulu itu. Maka poin kedua dari prinsip kedua adalah bahwa cewek itu membutuhkan cowok gentle. Apa yang dimaksud dengan gentle? 1, dia bertanggung jawab, cepat mengambil keputusan, kemudian jelas. Kata-katanya, tindakannya semua jelas. Kemudian inisiatifnya cepat, bisa mengambil inisiatif dengan cepat karena cewek itu biasanya nunggu, kemudian memahami. Nah, ini cewek itu seneng banget kalau dirinya itu dipahami. Oke. Kemudian pemberani, tegar, tapi tegar itu maksudnya gitulah ya. Kemudian pejuang, termasuk juga memperjuangkan hubungan. Ini penting. Banyak cowok sama cewek marahan. Si cewek itu kalau sudah marah pengen ditelepon duluan, pengen dibujuk, pengen dirayu. Tapi zaman sekarang banyak cowok yang malah juga ikut marah juga, ikut ngambek. Jadi sama-sama ngambek, jadi sama-sama tidak saling SMS, sama-sama tidak saling telepon. Jadinya ya ngambek semuanya sampai berhari-hari nggak selesai-selesai. Nah, sebenarnya cewek itu juga pengen banget dihubungi dulu.
Tetapi faktanya walaupun si cewek dihubungin dulu, biasanya dia masih tetap pengen marah-marah gitu. Cewek itu butuh cowok gentle, dan yang dimaksud dengan gentle adalah salah satunya dengan memperjuangkan hubungannya mati-matian. Ditentang sama orang tua, ditentang sama tetangga dan lain sebagainya, si cowok maju paling depan. Saya akan melindungi hubungan kita. Prinsip yang ketiga, cewek itu dalam menjalin hubungan pengen bahagia. Maka rumus yang pertama, untuk bisa dibahagiakan, cewek itu yang pertama harus mendapatkan kepercayaan. Jangan ada kata-kata seksis, misalkan cewek itu bisa apa sih? Gitu aja pasti nggak akan ngerti lah. Apaan cewek nggak bisa ngoprek-ngoprek motor juga. Nah yang kayak gitu ya, walaupun memang banyak sekali cewek yang tidak bisa ngoprek motor. Nah kayak gitu ya, walaupun banyak memang cewek yang nggak bisa ngoprek motor, tentu saja yang naik motornya juga. Tapi jangan disebutin di depannya juga, kasih dia kepercayaan. Begini pemirsa, cewek itu punya cara berpikir yang agak berbeda dengan cowok. Dia punya satu yang khas, yaitu intuitif. Intuisinya kuat. Dalam artian, dia bisa menggantikan kemampuan logikanya dengan kemampuan intuisi yang sama-sama memecahkan masalah. Makanya, dalam tradisi Hindu, ini pemirsa, kalau yang Hindu pasti kenal, dalam tradisi Hindu itu, dewa-dewa di kayangan itu nyimpen saktinya, nyimpen kesaktiannya di istrinya. Maka dalam cerita Soekarno misalkan, Soekarno itu kuat, sakti luar biasa, makanya istrinya harus banyak. Kenapa? Karena Soekarno kesaktiannya luar biasa besar itu yang tidak bisa ditanggung oleh perempuan yang biasa-biasa aja. Karena perempuan yang akhirnya menikah dengan dia adalah yang biasa-biasa aja, maka dia membutuhkan lebih dari satu perempuan. Itu sebenarnya kosmologi ya, kosmologi Jawa. Kemudian Soeharto itu tahu bahwa Soekarno itu kelepasannya itu di situ. Makanya dia menikahi seorang perempuan dari keturunan ningrat yang juga memiliki power besar untuk menyimpan kesaktiannya di situ. Maka ketika istri Pak Harto, Ibu Tin itu meninggal, maka runtuhlah kekuasaannya. Kebijakan Soeharto itu jadi banyak yang meleleng, banyak yang nggak jelas dan lain sebagainya, akhirnya runtuh. Tetapi maksudnya adalah di dunia psikologis ini juga sebenarnya tidak salah-salah amat. Di dunia psikologis dikenal sebagai istilah pillow talk, obrolan menjelang tidur suami istri. Itu biasanya menjadi salah satu yang menjadi suami sukses. Jadi suami sukses itu sebenarnya bukan hanya kemampuan dia dalam mengambil keputusan, tapi ketika keputusannya itu dicampur bauri atau dipengaruhi oleh keputusan si istri. Jadi begitu. Jadi kalau kalian mau cari pasangan atau sudah punya pasangan, prinsip pertamanya itu membahagiakan dia adalah beri dia kepercayaan untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk membahagiakan cewek itu dengan rekayasa kebohongan. Jadi maksudnya rekayasa kebohongan itu gini, cewek itu sangat harus untuk diberi kejujuran, keterbukaan. Si cowok punya penghasilan berapa, si cowok berangkat ke sana ke sini, pekerjaannya di mana dan lain sebagainya, harus terbuka. Si ceweknya harus tahu. Walaupun si ceweknya juga gak akan ikut campur, tetapi si ceweknya juga harus tahu. Tetapi di sisi lain, cewek itu membutuhkan cowok yang misterius. Jadi kebohongan-kebohongan yang pada akhirnya ketahuan, kebohongan kecil yang pada akhirnya ketahuan, itu sebenarnya baik untuk si cewek. Jadi si cewek itu seneng sama misteri, seneng banget sama misteri. Jadi kalau menemukan cowok yang misterius dengan tatapan yang tajam, bukan tatapan yang tajam, tapi tidak pasif, tapi menunjukkan kekuatannya, bahasa matanya itu gerak. Nah, tatapannya itu tiba-tiba senyum manis, kan luluh banget kan si ceweknya. Nah, si ceweknya itu butuh keterbukaan hampir dari semua hal. Untuk hal-hal kecil, untuk permainan, si cewek itu butuh misteri. Jadi direkayasalah kemampuan untuk berbohong dan kemampuan untuk terbuka, untuk jujur. Jadi misal, kamu kok cantik banget sih, masa sih gitu. Iya, kalau wajahnya diganti. Nah itu candaan yang sebenarnya menyakitkan, tetapi kemampuan untuk merekayasa candaan seperti itu sebenarnya baik, karena cewek juga sangat butuh cowok humoris. Cowok humoris itu masuk ke dalam poin yang kedua tadi, yang membutuhkan rasa aman. Saya lupa tadi kelewat. Kemudian bagaimana cara membahagiakan cewek untuk mendapatkan cewek? Jadi si cowok-cowok itu harus berwawasan luas. Karena begini pemirsa, cewek itu lebih seneng diceritain daripada membaca sendiri. Jadi cewek itu gimana, penasaran banget si cewek itu gimana, seneng diceritain. Jadi kalau si cowok itu nggak punya wawasan untuk diberikan, biasanya si cewek itu nyablak di luar. Ini prinsip pemirsa, cirian. Kalau ada ibu-ibu yang dia suka bergosip, berarti bapaknya atau suaminya itu tidak berwawasan luas. Kenapa begitu? Karena cowok yang berwawasan luas, si ceweknya bisa melampiaskan keinginannya untuk ngomong, untuk bertanya, untuk berbagi secara lisan itu dengan suaminya. Kalau si ceweknya nanyain ini itu, ingin berbagi wawasan dan sebagainya, berbagi pengalaman dan sebagainya, dan si cowok nggak bisa ngimbangin karena tidak punya wawasan tentang hal itu, maka si cewek akan mencari pelarian ke gosip. Dan dari semua itu dirangkum bahwa si cewek itu butuh kasih sayang yang jangka panjang, bukan hanya dalam beberapa saat, beberapa menit.
Itu 3 prinsip utama, tetapi saya kasih pemirsa beberapa bonus. Pertama, cewek itu bukan peduli penampilan, tetapi cewek peduli sama kebersihan, kerapian, dan bau. Cowok itu kosmetiknya bukan lipstick, bukan apa, tapi parfum. Makanya kosmetik paling terkenal buat cowok itu adalah parfum Axe. Itu si ceweknya langsung ngefly gitu kalau menciumnya. Jadi si cewek itu suka sama bau badan. Bau badan yang orang olahraga itu jauh lebih enak buat si cewek daripada cowok pemalas yang gendut. Kemudian yang kedua, cewek itu pertimbangannya juga kalau mau dideketin bukan soal hubungan jangka pendek, karena itu si cewek sangat ingin kalau ngelihat keluarga si cowok menerima dia. Kemudian yang ketiga, cewek zaman sekarang itu senang sekali sama cowok yang penuh kasih sayang. Dan salah satu bukti cowok penuh kasih sayang itu adalah dia memelihara binatang. Kalau si cowok punya peliharaan dan peliharaan itu banyak main sama si cowoknya, itu berarti si ceweknya kasih kredit ke dia lebih, karena berarti dia mempunyai rasa kasih sayang. Ada kredit lebih lainnya kalau si cowoknya jago main musik atau dia punya keunggulan di bidang tertentu yang dibanggakan. Oke pemirsa, itu saja, semoga bermanfaat. Dan buat para jombloan yang sedang berjuang saat ini, tolong perbaiki kualitas diri kalian sendiri, baru cari cewek yang cocok. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Share video sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.